Sebenarnya Pak, rumah tangga yang ideal, keluarga yang ideal itu punya namanya kurikulum. Sebenarnya kurikulum itu hanya di sekolah, walaupun tidak sesakal di sekolahan, mohon maaf. Umur sekian sampai sekian apa yang diajarkan itu harus ada. Mohon maaf, anak supaya seneng sholat siapa yang ngajarin? Kalau sama ibunya, wih ngedeni bu, lo bener gak? Yang ngajarin cara sholat ibu, bener, saya sepakat. Ibu akan detail ngajarinya, nak cara sholat begini, Allahu Akbar. Tapi bapak nggak itu, tapi bapak menanamkan cinta untuk sholat. Makanya orang tua ketika mohon maaf, bapak ketika ngajak anaknya sholat, nak sholat itu satu langkah dicatat pahala, satu langkahnya dihapus dosa. Obrolan ke masjid, masya Allah, ada nggak bapak ibu yang kayak gitu? Kayak Nabi naik kendaraan ngobrol iman sama Ibnu Abbas, sama Hasan dan Husain. Wah, terus mikir, aku bapak tenan orang gitu. Loh kadang kita ini mohon maaf Pak, ya ini mohon maaf Pak. Saya tadi sampaikan sama mahasiswa saya, karena semuanya guru BK, saya sampaikan, mau guru BK kencengnya kayak apapun di sekolahan, ketika di rumah tidak di BK, tidak diberi BK, tidak dikonselingi oleh orang tuanya, alah, itu kayak guru, mau kayak dokter ngobati pasien, dikasih resep tapi di rumah obatnya enggak. Paham Ibu? Murid kita di sekolah dibawa ke guru BK, diomongin, di rumah orang tuanya tidak kemudian bimbing, itu kayak ngasih obat enggak diminum. Hatta yaumil kiamah, ya begitu. Makanya Bapak Ibu, itu yang harus kita pahami. Ini orang tua. Dua, orang tua itu melahirkan ilmu. Apa Bapak Ibu? Orang tua itu melahirkan ilmu. Ini yang ketiga, mohon maaf. Orang tua itu melahirkan ilmu. Anak itu senang belajar Pak dari siapa? Orang tuanya. Siapa yang pada maghrib ngajak belajar anaknya bareng ada? Pak, Bu, kalau pada maghrib ngapain? Ngaji, anaknya diajak bareng. Alhamdulillah. Bapaknya ngajak belajar atau ibunya ngaji, bapaknya main game, malah rokokan. Terus piye nek ngono pincal? Anake mumet. Kan Bapak Ibu. Nah, ini sebelum saya bicara komunikasi. Karena mau komunikasi kayak apapun, kalau keduanya ini tidak paham, itu kayak yang permainan game itu, komunikasi nggak nyambung. Jaka sembung naik ojek, apa? Nggak nyambung. Ya itu Bapak Ibu ya. Nah ini, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak itu kemudian mereka itu senang belajar, itu dari orang tuanya, karena orang tuanya senang belajar. Makanya saya bangga sama Bapak Ibu mau berangkat ini, mau belajar bareng gitu ya. Bahkan Pak Ustadz itu, Pak Kepala Sekolah Agus, kemarin saya ngisi parenting di MI Nurul Iman itu, orang tua itu ada rapotnya. Jadi setiap tahun yang ikut parenting rajin itu ada rapotnya gitu. Karena itu menunjukkan orang tuanya perhatian. Karena ada yang sama sekali emang orang tua yang nggak mau betul. Udah parenting nggak mau, belajar juga nggak mau. Gimana coba nasib anaknya? Begitu Bapak Ibu. Nah ini, jadi semangat tidaknya anak kita itu ya di kita. Nah kemudian Bapak Ibu, yang keempat, orang tua itu melahirkan akhlak dan adab. Ternyata akhlak anak kita itu baik dan tidaknya itu nurun siapa Bapak Ibu? Orang tua. Kacang nurut lanjaran. Berarti kalau kacang nggak dilanjari, nolak nih Ibu, tanggane udah lah.
Makanya bapak ibu kok anakku kok beda karo aku yo. Berarti nggak dilanjari loh, itu hati itu. Loh bener nggak? Buah jatuh tidak jauh dari. Berarti kalau jauh pangan codot, bener nggak? Oh pinggir kali. Berarti kan kendang. Artinya pasti ada masalah, bener nggak? Kalau anak kita mohon maaf kok jauh dengan kita, pasti ada masalah, ada something yang harus kita benerin tuh. Maka kalau bapaknya baik, ibunya baik, mohon maaf nih, mohon maaf, ibu bapaknya harmonis, kira-kira anaknya gimana? Romantis, bahagia kan? Ngelihat ibunya Masya Allah, bapaknya sayang sama ibunya, ibunya sayang sama bapaknya, anak pun akan berbakti. Tapi kalau bapak ibunya bermasalah, ribut aja, anaknya gimana? Kenapa anak kok buyar kalau bapak ibunya bermasalah? Karena dia bingung, aku harus ikut siapa, bener enggak? Apalagi ibunya ngobrol sama anaknya, Le, bapakmu itu. Nah, terus bapaknya ngomong, Le, ibumu itu. Gimana terus anaknya? Melu bapak itu. Coba mohon maaf, ini penting enggak? Ini harus kita perbaiki nih, tata ulang dulu bapak ibu ya. Maka anak itu sebenarnya cuman ngikut bapaknya. Kalau pengen melihat anak, lihat bapak dan ibunya. Oh bapak kamu salah terus aku gitu ya. Makanya Ustadz Agus kalau umpamanya ada anak bermasalah, tolong pahami dulu. Anak bermasalah di sekolah itu, lihat dulu keluarganya kayak apa. Karena akar masalah itu ada di dalam keluarga.